Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Suhardi, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, ini adalah video pertama saya di YouTube, jadi harap maklum apabila masih banyak kesalahan kata. Baik, sebelum lanjut ke materinya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing mata kuliah ini, yaitu Ibu Siti Rehan, karena beliau memberikan tugas ini sehingga kami mampu untuk belajar berbicara di depan kamera. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut ke materinya. Saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, pengertian tugas perkembangan menurut para ahli. Menurut Elizabeth B. Harlock pada tahun 1978 berpendapat bahwa tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru, belajar memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya mulai belajar memantapkan identitas diri. Selanjutnya, teori dorongan atau motivasi yang dikemukakan oleh Morgan. Motivasi adalah merupakan dorongan keinginan sekaligus sebagai sumber daya penggerak melakukan sesuatu yang berasal dari dalam dirinya. Selanjutnya, teori dinamisme mengatakan bahwa di dalam organisme yang hidup itu selalu ada usaha yang positif. Ia akan selalu mencari pengalaman-pengalaman baru. Selanjutnya, Kartono berpendapat bahwa ekstensi anak dipastikan oleh adanya segenap kualitas hereditaritas dan pengalaman masa lampau dan masa sekarang dalam suatu lingkungan sosial tertentu dan sebagai produk proses belajar secara kontinu. Menurut Hafigars pada tahun 1953 berpendapat bahwa tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia, dan justru sebaliknya, apabila mereka gagal, mereka akan kecewa dan mendapat celaan dari orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya akan mengalami kesulitan. Menurut Harlock pada tahun 1981 menyebutkan tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation, dalam arti setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui dari berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Selanjutnya, sumber faktor-faktor perkembangan diantaranya. Yang pertama, kematangan fisik. Misalnya, belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki. Belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada remaja karena kematangan organ-organ seksual. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural. Misalnya, belajar membaca, belajar menulis, belajar menghitung, dan belajar berorganisasi. Yang ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu itu sendiri, misalnya memiliki pekerjaan dan memiliki teman hidup. Yang keempat, tuntutan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Baik, selanjutnya, tugas perkembangan pada masa anak-anak. Pada masa bayi dan awal masa kanak-kanak, dimulai dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Pertama, belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Belajar berjalan terjadi pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini, tulang kaki, otot, dan susunan syarafnya telah matang untuk belajar berjalan. Yang kedua,
belajar memakan makanan padat. Hal ini terjadi pada tahun kedua. Sistem alat-alat pencernaan makanan dan alat-alat pengunyah pada mulut telah matang untuk hal tersebut. Yang selanjutnya, belajar berbicara. Mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikannya kepada orang lain dengan perantaraan suara itu. Untuk itu diperlukan kematangan otot-otot dan syaraf dari alat-alat bicara. Selanjutnya, mencapai kestabilan jasmania. Keadaan jasmani anak sangat labil apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Anak cepat sekali merasakan perubahan suhu sehingga temperatur badannya mudah berubah. Selanjutnya, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam. Selanjutnya, belajar membedakan benar dan salah, mulai mengembangkan hati nurani. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Tujuannya yaitu, yang pertama, belajar melihat kenyataan. Yang kedua, berkembang menjadi orang dewasa di antara orang dewasa lainnya. Ketiga, belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, belajar memimpin orang lain tanpa mendominasinya. Yang kedua, mencapai peranan sosial sebagai pria dan wanita. Hakikat tugasnya, remaja dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria dan wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Hakikat tugasnya, tugas ini bertujuan agar remaja menjadi bangga atau bersikap toleran terhadap fisiknya, menggunakan dan memelihara fisiknya secara efektif, dan merasa puas dengan fisiknya tersebut. Selanjutnya, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Selanjutnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Selanjutnya, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Selanjutnya, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku. Selanjutnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, selanjutnya tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Tugas perkembangan fase dewasa awal yang pertama, mampu menjalin hubungan lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin lain. Selanjutnya, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Selanjutnya, menerima kondisi jasmani dan dapat menggunakannya secara efektif. Selanjutnya, memiliki kebersendirian emosional dari orang tua dan orang dewasa yang lainnya. Selanjutnya, memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi, mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk sesuatu pekerjaan, belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup berkeluarga. Selanjutnya, mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan intelektual untuk hidup masyarakat. Selanjutnya, memiliki perilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat. Selanjutnya, memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi perbuatannya. Tugas-tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut. Yang pertama yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Selanjutnya, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan semakin berkurang. Selanjutnya, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Selanjutnya, membina hubungan dengan usia lanjut. Yang selanjutnya,
memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan. Selanjutnya, memelihara kondisi dan kesehatan. Yang terakhir, kesiapan menghadapi kematian. Itulah tadi tugas-tugas perkembangan yang dapat saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.